Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kautsar dan teman saya Jusnadi Azura Tahir. Kami dari kelompok 2 kelas A akan mengangkat studi kasus kebocoran data BPJS. Oke, di sini ada ratusan juta KTP elektronik peserta BPJS terancam diperjualbelikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut Kominfo membenarkan bahwa data peserta BPJS Kesehatan dibobol oleh hacker. Data yang seharusnya rahasia itu dibagikan di forum internet Right Forum oleh akun bernama COTS. Akun COTS menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia dengan tanggal posting 12 Mei 2021. Coach juga mengklaim akan menyediakan 1 juta data yang bisa diunduh gratis sebagai sampel. Data yang disimpan dalam format Microsoft Excel itu memuat informasi seperti nama, nomor kepesertaan, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada latar belakang yang terjadi pada studi kasus bocornya data BPJS. Hal yang melatar belakangi kasus ini adalah peretas ingin mendapatkan data-data peserta BPJS untuk diperjualbelikan dan sistem BPJS yang lemah di segi database diduga menjadi penyebab bocornya data BPJS, data pengguna BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada contoh kasus cybercrime BPJS lainnya, seperti yang dikutip dari Pikiran Rakyat, beredar situs palsu yang mengatasnamakan BPJS. Jadi situs BPJS ini pernah diberitakan terkena phishing, yaitu website tiruan dari website aslinya, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu, sehingga menginputkan datanya secara lengkap di website tersebut, dan berakhir menjadi pencurian data secara ilegal dan tidak diketahui oleh BPJS waktu itu. Lalu proses penyelesaian kasus bocornya data BPJS, yaitu saat kejadian tersebut, Kominfo melakukan penutupan akun penjual data pribadi di Red Forum itu. Selain itu, Kominfo juga melakukan langkah antisipasi pencegahan penyebaran data lebih luas, yakni dengan melakukan pemutusan akses pada 3 tautan, yaitu bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengatakan layanan pihaknya masih berjalan. Dia juga mengatakan saat itu sedang melakukan audit forensik untuk penyelidikan hal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan bertanya bagi yang ingin bertanya gitu ya. Ini penjelasannya sangat-sangat singkat ya dari kelompok ini. Kelompok 1 ini tidak banyak dieksplor. Silakan. Silakan yang ingin bertanya ya, jadi ada nilainya. Ini minimalis sekali nih, saya Halo kira Bu, ada mau bertanya. Ya, oke, silahkan. Iya, terima kasih untuk waktunya. Saya mau izin bertanya. Jadi kan tadi materinya cukup singkat ya. Jadi kalau dari saya pribadi belum nangkap sih. Jadi ini contoh yang dilanggar itu apa aja dari etika profesi. Mungkin dari Nadia sama Kausar bisa tolong dijelasin juga dari kasus tersebut kira-kira yang dilanggar apa aja nih dari etika profesi tersebut. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Silakan dijawab Nadia dan Kausar. Saya kira karena udah terlambat ya makin lengkap. Ternyata sangat minimalis nih.
Silakan dijawab. Oke, tadi Lutfi bertanya, izin menjawab Lutfi. Contoh yang dilanggar dari studi kasus tersebut apa gitu kan ya tadi ya, yang dilanggar dari etika profesi. Di sini apa namanya, contoh yang dilanggarnya itu perjualbelian data secara ilegal gitu loh. Apa namanya, yang apa yang yang diduga BPJS lemah di segi database menjadi penyebab bocornya data tersebut. Jadi yang apa namanya, yang dilanggar yaitu ya tadi perjualbelian data secara ilegal. Yang menjual tahu oknumnya? Kausar? Yang menjual siapa? Dapat nggak datanya? Jadi sudah ada Bu di PPT, itu ada akun coach Bu, dia memperjualbeli data BPJS ke website untuk diperjualbelikan gitu Bu, dan dia juga secara cuma-cuma kasih file berisi 1 juta data pengguna BPJS buat diunduh sama orang-orang Bu. Dia ngambil sendiri atau dari oknum yang ini? Dia ngambil sendiri Bu untuk diperjualbelikan. Oke. Ada data pendukungnya nggak tadi? Soalnya belum kelihatan itu. Ada Bu, sebentar. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Oke, tadi Bu Irma bertanya data pendukung. Di sini kami mencari artikel bagian data yang disimpan dalam format Microsoft Excel itu memuat informasi seperti nama, nomor kepesertaan, nomor telepon dan sebagainya. Jadi yang disebut data pendukung tadi ini Microsoft Excel-nya ini. Mana Microsoft Excel-nya? Cuman tulisan ini Kausar. Microsoft Excel-nya tidak ini ya, tidak ada link sumbernya gitu. Apa ini Kausar? Ini terputus ya Kausar ya? Nah, oke, buat yang presentasi yang tentang studi kasus ya, untuk membuatnya lebih niat gitu ya, ada filenya, kemudian ada pendukungnya, kemudian cari data-data yang mungkin tidak semua orang tahu gitu ya, cari kepo-kepo dikit lah gitu ya.
sampai selesai. Kemudian kalau ada videonya ya tampilkan videonya kalau bisa. Ya ini Kausar sama siapa kak temennya malah ini ya malah apa ya jadi dikit banget data yang kita dapat ya. Oke kita lihat nih ini contoh ya dari video malah saya jadinya yang presentasinya. Ini saya tadi cari ini efek dari kebocoran data gitu ya. Data penduduk Indonesia kini tengah diusut pihak polisian. Data yang diretas diduga berasal dari ini kedengaran? Kesehatan. Bagaimana bisa Kedengaran, Bu. pemerintah dan apa dampak serius dari kasus pencurian data pribadi? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP Ade Irfan Pulungan, lalu ada anggota Komisi 9 DPR fraksi PKS Neti Prasetyani dan Ketua Lembaga Riset dan Keamanan Siber Sisrek Pratama Persada. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Ya, saya langsung ke Pak Pratama. Pak Pratama, apa yang bisa dilakukan orang yang memiliki data 279 juta data penduduk Indonesia, NIK, gaji, alamat, dan lain sebagainya? Aduh, banyak sekali potensi kejahatan yang harus dilakukan jika si pemilik data tersebut punya pikiran kriminal, Mas. Oke. Atau pikiran jahat. Yang pertama bisa digunakan sebagai spam iklan. Jadi di situ ada nomor handphone, nama lengkap, tanggal lahir dan lain-lain gitu. Bisa digunakan untuk pengiriman iklan yang kita tidak menginginkan. Kadang-kadang kita telepon tukang kartu kredit, telepon tukang asuransi, telepon siapa pinjaman online begitu. Itu baru satu data ya, nomor telepon dan nama. Baru nomor handphone begitu. Oke. Itu untuk yang lebih atasnya lagi bisa dipakai untuk penipuan. Karena dengan punya data-data tersebut lebih mudah melakukan penipuan daripada kita tidak punya dasar gitu. Bapak namanya ini, nomor BPJS sekian, kemudian bapak nomor KTP sekian, kemudian pada dia, bapak bayar dulu gitu. Orang kan percaya begitu. Kemudian level di atasnya lagi, nomor handphone itu kalau orangnya pintar sedikit bisa dilingkan dengan dompet digital yang kita miliki. Jadi nomor ini punya nggak GoPay, punya nggak Oppo, punya nggak Dana gitu. Nah kalau punya bisa digunakan social engineering untuk melakukan take over akun. Ketika take over akun, kita punya data-data target lebih gampang. Oh ada bapak nomor KTP-nya sekian gitu. Pak, barusan kami mengirimkan kode ke handphone bapak. Tolong dikirimkan. Kita sudah update sistem ya bapak pada dia. Gitu. Oke. Itu yang akan dikirimkan OTP ya, one time. OTP ternyata. Oke, Semua orang ngerti gitu. Iya. Paling Oke, di sini dibahas ya kalau seandainya datanya bocor itu, makanya yang penipu-penipu itu kadang kan suka minta kode apa gitu. Saya pernah ditelepon apa di WA juga, itu dia minta kode. Kalau dia bilangnya sih penipu itu kode apa gitu ya untuk ngaktifin apa gitu. Padahal yang dia minta itu kode OTP kita gitu loh. Makanya hati-hati ya kalau ada transaksi atau ada reward apa yang kita nggak pernah ikut gitu ya, jangan keburu senang gitu ya, karena ingat aja ya kita aja saya aja misalnya yang udah kerja gitu ya, uang itu nggak akan datang sendiri kalau nggak kerja, apalagi cuman sekedar undian nggak jelas gitu ya. Nah itu jangan pernah percaya gitu ya. Dan juga kalau ada informasi yang seputar keluarga kita, teman kita atau rekanan kita mendapat musibah, tolong jangan percaya dulu gitu ya, tapi confirm dulu ke yang bersangkutan sebelum kalian melakukan transaksi atau segala macam yang berkaitan dengan uang-uang gitu ya. Nah itu hati-hati sih. Kalau di sini kan udah dijelasin. caranya bisa melakukan take over rekening bank, Mas. Gitu. Contohnya dalam bintang kan. Oke. Orang punya data Juga dengan menggunakan OTP tadi. Kalau bank nggak perlu pakai OTP, Mas. Gitu. Kita cukup bawa bikin KTP palsu, punya nomor NIK, punya nama lengkap, tanggal lahir, alamat, ya kan. Kita ke operator, gitu. Semoga operator keras yang kuat. Tapi kemarin kita bisa apply kartu, kemudian kartunya itu ternyata kita tahu punya SMS banking dan M-banking. Begitu kita install aplikasi, kita bisa take over isi rekening yang ada di dalam itu lewat telepon aja atau lewat aplikasi karena semua datanya dimiliki. Iya, lewat aplikasi bisa gitu. Kan data ini kan bukan data single, Mas, gitu. Bisa kita menggabungkan data BPJS dengan data Tokopedia yang belum pernah kita bahas gitu. Dan data-data yang sekarang ini banyak dijual bahkan di marketplace Indonesia. Kita sekarang bisa kalau saya mau beli rekening dari bank A yang memiliki jumlah saldo di atas 1 miliar. Bisa sekarang begitu. Ketahuan siapa aja yang punya itu? Sama ibu kantor ketahuan, Mas. Ketahuan. Dan itu dijual bebas. Dijual bebas. Bisa sekarang itu. Dan jualnya nggak main-main juga di marketplace kita gitu. Luar biasa. Dan yang soal data ini saya mau konfirmasi dulu. Anda kan juga sempat menelisik soal ini, Bung Pratama. Ini betul jumlahnya 279 juta dan datanya dari BPJS Kesehatan. Begini, Mas, kalau 279 juta kita masih belum punya data lengkapnya begitu. Tapi 1 juta data sampel yang diberikan oleh IKOP ini, begitu kita cek, begitu kita verifikasi, ke sistemnya BPJS loh ini. Ya.
itu terverifikasi dengan baik bahwa nama ini tanggalnya sekian dengan nomor kartu ini begitu, status pembayarannya misalkan sedang tersuspend atau apa, dan di bawahnya juga ada pertanggungannya siapa saja namanya, itu lengkap. Oh, jadi firm bahwa ini data BPJS Kesehatan? Oh, kalau saya berani bilang itu firm karena saya ngecek sendiri gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, jangan-jangan India cuma punya 1 juta data doang gitu. Sekarang begini analoginya, kalau orang berhasil nyuri berangkas, di dalam berangkas itu ada emas 100 gram gitu, mungkin nggak semalingnya cuma ngambil 1 gram aja, yang lainnya ditinggal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia langsung sama masuk dalam satu sistem, ngambil datanya, kemudian masa nggak diambil semua. Ya pasti mereka punya semua. Nah, untuk bikin supaya orang ini tertarik di datanya, meyakinkan bahwa datanya itu valid, dikasihlah sampel 1 juta data ini. Oke. Kita dudukkan dulu. Jadi nggak tahu ada berapa juta data yang telah dicuri, tapi sudah diverifikasi 1 juta. Logikanya kalau cuma 1 juta nggak akan mungkin, karena dia pasti bisa ngambil data jutaan yang lain, begitu ya? Iya lah Mas, pasti. Oke, saya ke Bung Ade Irfan Pulungan. Bung Irfan, tadi jelas mendengar percakapan saya dengan Bung Pratama ya. Ini luar biasa kemudian yang kita bisa prediksi temukan di sini. Apa yang terjadi sesungguhnya dari pihak pemerintah soal ini? Ya, persoalan kebocoran ini kan bukan baru kali ini ya, bisa kita ketahui ya. Beberapa waktu lalu kita juga pernah dengar salah satu perusahaan online sudah terjadi seperti itu. Artinya Anda mau mengatakan apa ini? Ya, artinya memang teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Orang yang memahami tentang masalah IT ini semakin mengupayakan bagaimana dia bisa masuk ke dalam sistem-sistem yang Bukankah ada kewajiban dari pemerintah untuk melindungi data warganya, Bung Irfan? Ya, tidak hanya pemerintah, setiap kita juga harus mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mas Aiman tentu juga berkeinginan supaya data pribadinya tidak bisa. Betul. Kalau kemudian datanya itu adalah data yang atas kelalaian pribadi, tapi ini kan jutaan lebih. Apa mungkin karena kelalaian pribadi? Ya, makanya itu kehati-hatian kita dalam hal memberikan apapun data kita kepada siapapun. Apakah itu dalam bentuk misalnya kita melakukan akses atau transaksi tertentu terhadap instansi yang terkait, kita harus berhati-hati. Apakah bisa kita katakan kepada mereka ada jaminan data kita ini bisa kerahasiaannya benar-benar dilakukan oleh instansi atau lembaga-lembaga terkait dalam ini. Apakah ada dugaannya Bung Irfan bahwa data ini tersebar, data ini bocor karena kelalaian dari pribadi-pribadi yang bersangkutan? Ya, kan tidak menutup kemungkinan misalnya ada permainan di internal di dalam. Ya, apakah itu orang yang berkeinginan mempunyai niat atau menjaya untuk melakukan transaksi terhadap data ini? Ya, itulah yang harus kita jaga bersama. Iya, oke. Saya sebelum ke Bu Neti, saya ke Pak Pratama. Saya melihat Anda tadi senyum, Pak Pratama. Apa yang ada di benak Anda? Iyalah, nggak mungkin lah, kita milih-milih gitu. Saya nggak mau nih ngasih data ke BPJS Kesehatan. Gimana kita nggak bisanya orang kita diwajibkan? Kita wajibkan ngisi data gitu. Janganlah kita ngasih data ke platform e-commerce gitu. Ya nggak mungkin kita nggak bisa milih gitu. Kewajiban mereka lah harusnya untuk mengamankan data-data yang sudah diberikan masyarakat kepada mereka. Nah, sekarang ini kan mereka play victim, Mas. Mereka merasa bahwa mereka juga korban, ya kan? Padahal kan nggak boleh. Anda sudah dapat untung loh dari data masyarakat ini. Anda sudah dapat untung banyak loh. Harusnya Anda lebih concern untuk mengamankan data masyarakat begitu. Tapi saya juga agak kurang truk nih, dari BPJS Kesehatan itu karena katanya sudah melakukan pengamanan yang standar, maksimal, pengamanannya berlapis, tapi masih bocor. Dianggapnya hacker lebih pinter. Loh, belum maksimal kalau menurut saya. Ada teknologi misalkan enkripsi lah gitu, pengacakan data penyandian gitu. Kalau misalkan data masyarakat itu diamankan dengan teknologi enkripsi, itu teknologi yang tidak mahal begitu. Seandainya ada hackers yang bisa masuk ke BPJS Kesehatan, dia berhasil mencuri data BPJS Kesehatan, kemudian dia mengambil data tersebut, dia nggak akan bisa baca isinya. Kalau dia nggak bisa baca isinya, nggak akan bisa jualan dia. Gitu. Itu kan tidak dilakukan. Artinya apa? Dia belum maksimal. Gitu. Apalagi saya dengar BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan BSSM, sudah ada MOU dengan Badan Kiber Investasi Negara gitu. Kok masih belum aman? Berarti ada yang salah di sini. Gitu. Jadi kalau seandainya ada data bocor, ya teknologi semakin maju, penjahatnya juga semakin maju. Jadi ya udah nggak bisa apa-apa deh. Ya, sebetulnya hari ini rapat dengan BPJS Kesehatan belum selesai, Mas Aiman. Ya. Jadi itu saya meninggalkan tuang. Oh, terima kasih Bu Neti. Jadi mudah-mudahan tidak terganggu dengan ada Bu Neti di sini, tetap bisa menyuarakan ya. Ya, tadi sore saya sudah sempat menanyakan beberapa hal kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, termasuk juga Dewas yang hadir, dan pertanyaan yang sangat mendasar. Saya ingin bahwa Direksi BPJS Kesehatan ini bisa menjawab sebetulnya seperti apa yang disebut sebagai dugaan kebocoran ini. Apakah betul memang data ini betul-betul sudah bisa diakses oleh katakanlah peretas
gitu ya. Kalau bukan peretas, apakah juga ada unsur kesengajaan dari pihak internal yang juga saya tanyakan tadi sore? Sudah dijawabnya? Bisa diceritakan Bu Neti? Ya, ini masih berlangsung ini tanya jawab antara mitra dengan. Tadi waktu ditanyakan belum sempat dijawab ya Bu Neti ya? Tapi sepintas Dirut BPJS Kesehatan tadi sudah menjawab bahwa mereka sudah membentuk tim khusus yang melakukan investigasi dan juga langkah-langkah mitigasi Mas Iman ya untuk bisa mencari penyebab kebocoran data tersebut. Ya. Oke. Itu sebabnya. Saya ingin tanya, ada berapa yang diakui oleh Dirut BPJS Kesehatan yang melakukan rapat dengan Bu Neti tadi, data yang bocor? Terungkapkan data itu? Ya, justru kalau tadi dalam istirahat rapat yang tidak rapat, ya Dirut BPJS Kesehatan mengatakan kami justru sedang melakukan investigasi, jadi belum ada data yang fix Mas Iman yang bisa disampaikan gitu ya. Jadi sementara ini hanya dari Kemenkominfo hanya menyebutkan 1 juta data, meskipun tidak menutup kemungkinan ada jutaan yang lain. Ya, sepakat bahwa teman-teman Komisi 9 juga tadi mendesak ya Dirut BPJS Kesehatan untuk secara jujur, terbuka, transparan untuk menginformasikan, menjelaskan baik kepada Komisi 9 maupun pada publik begitu, bahwa hari ini ada sebuah goodwill dari BPJS Kesehatan untuk menjelaskan. Oke. Kira-kira dari kasus BPJS, tadi kalian nonton ini nggak? Video YouTube-nya itu nggak? Halo? Nonton Bu. Nah, kira-kira gimana nih? Oke, kenapa masih ini ya? Saya udah stop share. Saya stop share-nya gimana ini? Oke. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian? Ini kan juga terjadi ya sekarang ya, sampai ada pernyataan lucu ya. Jaga data masing-masing gitu ya. Kita yang disuruh jaga. Gimana nih tanggapannya? Tingkat keamanannya masih kurang Bu di Indonesia Bu. Jadi masih gampang diretas sama hacker-hacker Bu. Ya. Terus apa dong solusinya harusnya? Kalau dari saya sih lebih fasilitasnya lebih dibagusin lagi, terus tingkat keamanannya lebih diperketat lagi sih Bu. Fasilitas ini fasilitas apa Ikal? Fasilitas keamanannya Bu. Apa tuh fasilitas keamanan itu maksudnya? Ayo, ada yang tahu? Fasilitas apa maksudnya? Ayo. Ayo. Cyber security-nya Bu. Ya, cyber security-nya. Kemudian apanya lagi? Ini jelasin juga loh. Mungkin saya boleh jawab Bu. Boleh, Nanda. Ya, tadi kan dari video tadi sebenarnya yang jadi perhatian tuh dari masyarakatnya sama dari pemerintahnya juga gitu. Jadi dari masyarakatnya dikasih edukasi gitu terkait biar nggak bocor data mereka juga. Terus dari pemerintah juga ningkatin keamanannya gitu, baik dari segi keamanan database-nya mungkin, kemudian dari infrastruktur mendukungnya, dan juga kompetensi setiap orang yang ada yang kerja di situ gitu sih. Oke. Yes ya, kalau dengan kayak gitu ya tadi kan dijelasin tuh di video itu harusnya ada penyandian data gitu ya. Kalaupun ada yang retas, ada yang curi, kunci sandinya itu kan ada di perusahaan. Nah, harusnya sih si peretas itu nggak bisa baca data kita. Kalaupun dia buka, datanya itu udah data yang disandikan, bukan data asli yang kebuka. Makanya ketika ada admin yang kita udah reset password, dia bisa tahu password kita, itu harusnya itu nggak boleh, ya. Nah, itu artinya nanti kalau kalian udah belajar programming gitu ya, nah itu juga harus belajar enkripsi data gitu ya, sehingga nanti bikin aplikasi bukan aplikasi yang terbuka gitu. Nah, itu ya untuk kasus sih BPJS ini sama dengan kasus-kasus yang lain. Saya jadi keinget ya, saya itu pas 2021 atau 2022 itu kan pemerintah ngejar banget tuh isi data PNS. Pas saya dapat PNS ya isi data ini, isi data itu gitu. Wah, saya jadi kepikiran, saya harusnya nggak ngisikan data
rekening, data nomor telepon itu harusnya nggak saya isi betul ya, saya salah-salahin aja data nomornya. Buat apa ngasih tahu mereka gitu ya. Ya udah deh, nanti kalau ada lagi ya 2023 ngisi data saya rubah semua data saya. Nggak ada ini ya, nggak percaya ya kalau seandainya datanya kita tuh nggak aman gitu. Saya jadi keinget sih dengan video tadi, oh iya ya, jadi jangan dikasih semua data kita gitu. Tapi kalau nggak dikasih betul nanti nggak bisa transaksi gitu ya, nah itu bingung juga. Oke ya sudahlah gitulah ya. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan dari instansi-instansi terkait dengan kebocoran data atau cybercrime atau jual beli data yang marak terjadi ya. Oke, next ya, kita mau move on ya ke topik berikutnya yaitu IT audit. Kita panggil Egan dan Rosa ya, itu tentang konsep IT audit. Nah, ini beda lagi nih bahasan kita ya, IT audit. Dan kemudian nanti contoh penerapan IT audit oleh Arya Gagasan dan Marsyanda. Oke, saya ingatkan ya, minggu depan itu adalah konsep IT forensik oleh Christina dan Novalino. Kemudian studi kasusnya adalah studi kasus IT forensik, itu Audina dan Gaida gitu ya. Nah, kayaknya mata kuliah ini tuh seru ya. Saya senang mata kuliah ini. Yang pertama saya tidak perlu ini ya, berpikir keras gitu ya. Biasanya saya tuh berpikir keras untuk mata kuliahnya ya. Isinya programming. Nah, ini makanya saya senang banget. Oke, silakan Egan dan kelompoknya. Baik Bu, izin share screen. Oke, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, teman-teman semua yang terhormat, Ibu Irma, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah etika profesi. Perkenalkan, di sini kami akan menjelaskan konsep IT audit dan real time IT audit. Ada saya sendiri yaitu Egan Saniti dengan NIM 1519621009, kemudian ada Rosa Aulianisa dengan NIM 1519621011. Baik, yang pertama kita ambil dari pengertian dulu IT dan audit. IT sendiri merupakan suatu teknologi berupa hardware, software, firmware yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Sedangkan audit sendiri merupakan kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Kemudian ada pengertian dari IT audit. IT audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit TI dapat berjalan bersama-sama dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lainnya sejenis. Dahulu dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit TI secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa definisi IT audit menurut para ahli. Yang pertama ada dari Ron Weber 1999. IT audit merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua ada Alvin Arendt dan James K. Lobeck 2002. IT audit merupakan pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antar informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian dalam IT audit terdapat dua komponen penting. Yang pertama itu ada audit interim yang bertujuan menetapkan seberapa besar sistem pengendalian internal dapat diandalkan
dan biasanya membutuhkan uji kelayakan. Kemudian yang kedua, terdapat audit laporan keuangan yang melibatkan uji substantif. Kemudian ada manfaat AT audit dibagi menjadi dua pada saat implementasi atau pre-implementation review. Yang pertama, manfaatnya institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Kemudian setelah sistem live atau post-implementation review, manfaatnya yang pertama, institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut disimpan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis dan anggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. Yang keempat, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang keenam, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor, maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. Ya, kemudian ada tujuan dari IT audit, yaitu pertama untuk meningkatkan performa, lalu memberi penilaian mengenai kesesuaian standar atau prosedur dengan rencana, kebutuhan, hingga kondisi yang ada. Kemudian mengidentifikasi adanya risiko dalam penggunaan teknologi serta melakukan pencegahan akan kerugian yang dapat terjadi. Lalu mengukur daya saing dan kemampuan teknologi perusahaan. Dan yang terakhir, mengawasi perusahaan supaya dapat mencapai visi-misinya. Dan langkah-langkah IT audit di sini ada pertama, melakukan perencanaan audit, kemudian mempelajari aset-aset teknologi informasi yang ada di perusahaan, termasuk di dalamnya cara kerja yang dilakukan para user atau karyawan yang bersangkutan. Kemudian melakukan pengujian dan evaluasi sistem, lalu melakukan pelaporan, kemudian mengikuti perkembangan evaluasi pelaporan dan membuat dokumen laporan. Ya, selanjutnya apa itu real-time audit? Real-time audit atau RTA adalah suatu sistem untuk mengawasi kegiatan teknis dan keuangan sehingga dapat memberikan penilaian yang transparan status saat ini dari semua kegiatan dimanapun berada. Kemudian, real-time audit mendukung semua langkah dari satu proyek, dari konsep, mempersiapkan satu usulan penuh, melakukan analisa putusan untuk mengidentifikasi jual sistem final, sehingga ketika untuk memilih proyek terbaik, manajemen hak suara, kemudian dukungan pembuatan keputusan pada penerimaan atau merosot untuk membuat investasi dulu. Ya, selanjutnya ada manfaat atau kegunaan dari real-time audit itu. Pertama, real-time audit berfungsi sebagai analisis. Ya, karena untuk memastikan bahwa kualitas benar dan berkualitas. Kemudian real-time audit mempunyai kegunaan pengadaan tersosialisasi, yaitu dengan memperbolehkan seorang manajer meneliti tawaran bersaing untuk menyediakan baik jasa maupun komponen proyek. Lalu real-time audit menyediakan teknik ideal untuk memungkinkan mereka yang bertanggung jawab untuk dana, seperti bantuan donor, investor, dan sponsor kegiatan untuk dapat terlibat dari manajer kegiatan didanai, sehingga untuk memantau kemajuan. Lalu real-time audit sangat efektif untuk membangun prosedur menjadi perjanjian pembiayaan, meliputi proyek atau kegiatan yang bersangkutan. Kemudian real-time audit menyediakan komponen utama yang diperlukan untuk efektif, kegiatan pengelolaan yang efisien dan pengawasan. Jadi real-time audit benar-benar transparan dan menyediakan operasi proyek manajer dan donor atau sponsor akses langsung informasi apapun yang mereka butuhkan secara online dan cepat. Ya baik, sekian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang ingin bertanya ya. Ini masih teori ya. Nanti kita masuk ke studi kasusnya.
Atau mau langsung masuk ke studi kasus, saya bolehin aja. Halo, mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Sambil nilai ya si Egan dan Novalino, ya sama Rosa ya. Nah, oke, nggak ada pertanyaan ya. Nah, jangan sampai nanti nih yang kedua tidak ada yang bertanya ya, karena ini pasti lebih seru ya. Oke, terima kasih Egan dan Rosalina. Next. Kok Rosalina sih, Rosa Aulia malah Rosalina. Ntar jadi Rosalinda lagi. Oke, next ya. Kita ke studi kasus tentang IT audit. Silahkan ke Arya Gagasan dan Marsyanda untuk share screen ya. Maaf Bu, sebelumnya kita tadi udah buat video, apa boleh share screen videonya aja Bu? Iya boleh. Oke, oh yang video itu ya, share. Iya. Silahkan, saya tampilin di ini ya, di LMS. Yang belum upload, tolong diupload ya. Yang belum upload tugasnya. Sudah kelihatan Bu? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arya Gagasan dan Marsyanda Rezita Zahrani. Kami di sini akan menjelaskan tentang Arya Gagasan, kamu Ya. matikan mikrofon kamu atau siapa yang di dekatnya, jadi nggak feedback ya. Oh, baik Bu. Silakan play lagi. Tentang contoh penerapan IT audit di perusahaan atau lembaga. Next. Kami di sini mengambil salah satu referensi artikel yang disusun oleh Johannes Fernandes Andri dan Rengga Eko Riwanto dengan judul Audit IT pada PT Sinar Aceh menggunakan framework COBIT 4.1 atau versi bahasa Inggrisnya yaitu IT Audit at PT Sinar Aceh using COBIT 4.1 yang terdapat di JBS atau Journal of Business and Audit Information System. Next. Berikut ada latar belakang dari artikel yang kami gunakan, yaitu keterlibatan teknologi informasi dalam suatu perusahaan memerlukan biaya yang besar dan memungkinkan terjadinya resiko kegagalan cukup tinggi. Di sisi lain, penerapan IT juga dapat memberikan keuntungan dengan menyediakan peluang untuk meningkatkan produktivitas bisnis yang sedang berjalan. PT Sinar Aceh adalah perusahaan yang bergerak di bidang garment, khususnya underwear, menggunakan TI untuk mengintegrasikan antara berbagai divisi intern dan cabang dengan pusat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bisnis perusahaan. Evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT, evaluasi dilakukan terhadap kinerja intern divisi TI sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan. Pengelolaan teknologi informasi untuk PT Sinar Aceh dilakukan pada domain ME. Pemilihan domain tersebut disesuaikan dengan permasalahan kebutuhan perusahaan dalam melakukan pengelolaan TI, mencakup penyampaian dan dukungan layanan TI dapat berjalan maksimal. Next. Ada 4 dasar teori yang terdapat di artikel ini, yaitu yang pertama ada audit. Audit sistem dan teknologi informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti atau evidence untuk menentukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset dan teknologi informasi yang ada dan telah memelihara integritas data, sehingga keduanya dapat diarahkan pada pencapaian tujuan bisnis secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemudian, dasar teori yang kedua ada tata kelola TI. Tata kelola TI didefinisikan sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direktur dan terdiri atas kepemimpinan struktur organisasi serta proses-proses yang memastikan teknologi informasi perusahaan mendukung dan memperluas objektif dan strategi organisasi. Tujuan tata kelola TI adalah agar dapat mengarahkan upaya teknologi informasi sehingga memastikan performa TI sesuai dengan pemenuhan objektif. Tata kelola TI membutuhkan pengaturan yang tepat untuk memadukan strategi TI dan pemanfaatan sumber daya TI guna memberikan keuntungan yang kompetitif bagi organisasi.
Sederhananya, tata kelola TI menggunakan prinsip-prinsip tata kelola organisasi terhadap unit TI. Kemudian yang ketiga ada COBIT 4.1. COBIT atau kepanjangannya itu Control Objective for Information and Related Technology adalah standar untuk informasi dan teknologi yang menyertainya yang berlaku internasional. Sebagai sebuah framework yang mengatur pengelolaan informasi, COBIT memiliki 4 standar pengelolaan informasi yang terbagi dalam 4 domain, yaitu yang pertama ada Planning and Organization. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua ada Acquisition and Implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Kemudian domain yang ketiga ada Delivery and Support. Domain ini menitik beratkan pada pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Dan yang terakhir itu ada Monitoring. Domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi. Kemudian dasar teori yang keempat atau yang terakhir itu ada maturity level. Maturity level atau tingkat kematangan membantu menentukan tahapan dan level ekspektasi dari kontrol serta membandingkannya dengan standar yang ada. Maturity level terbagi menjadi 5 level. Yaitu yang pertama ada level 0 atau non-existent, yaitu tidak ada sama sekali proses yang terlihat. Perusahaan belum menyadari bahwa ada masalah yang harus dikaji. Kemudian yang kedua ada level 1 yaitu initial atau ad hoc. Ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada dan harus dikaji, namun belum ada standarisasi. Tetapi ada pendekatan ad hoc yang cenderung diaplikasikan sesuai kasus. Pendekatan manajemen secara umum tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga ada level 2 yaitu repeatable but intuitive. Itu proses telah dikembangkan pada tahap di mana prosedur yang mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugas ini. Tidak ada training atau komunikasi secara formal tentang prosedur, standar, dan tanggung jawabnya yang jatuh pada individu. Ada ketergantungan yang tinggi pada individu dan sering terjadi error. Kemudian yang keempat itu ada level 3, define process. Yaitu prosedur yang telah terstandarisasi dan terdokumentasi dan komunikasi lewat training. Merupakan keharusan bahwa proses tersebut harus diikuti. Tetapi sedikit deviasi yang terjadi, prosedur tersebut tidak rumit, tetapi formalisasi dari praktis yang sekarang. Lalu yang terakhir ada kemudian yang kelima ada level 4 atau manage and measurable. Manajemen memantau dan mengukur kesesuaian dengan prosedur dan mengambil tindakan di mana proses terlihat tidak berjalan efektif. Proses dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan praktis yang baik. Otomasi dan alat bantu digunakan dalam cara yang terbatas dan terpecah-pecah. Lalu yang terakhir, yang keenam itu adalah level 5 atau optimize. Yaitu proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik berdasarkan hasil dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modeling dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan dalam cara terintegrasi untuk mengotomasikan alur kerja, menyediakan alat bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, dan membuat perusahaan mudah diadaptasi. Next. Kemudian ada tahapan dan prosedur audit, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan tahapan awal dalam prosedur penelitian yang dilakukan, karena pada tahap ini ditentukan ruang lingkup atau skop sebuah objek diaudit. Standar evaluasi dari hasil audit, serta komunikasi terhadap orang yang bersangkutan akan organisasi atau perusahaan yang akan diaudit dalam menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek, dan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Pada tahap perancangan meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, pengajian ulang hasil audit sebelumnya, dan penyiapan prosedur audit. Lalu tahapan yang kedua itu ada fieldwork atau pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan data-data dari stakeholder yang terkait yang menggunakan beberapa metode yang dapat dilakukan seperti wawancara, kuesioner, dan dilakukan survei ke tempat perusahaan. Data yang didapat akan sangat berguna dalam membantu melakukan analisa sebuah institusi yang diaudit. Kemudian tahapan yang ketiga dari reporting atau pelaporan. Setelah proses pengumpulan data-data dari perusahaan, maka data tersebut akan diproses untuk dihitung perusahaan. Maka pada tahap ini yang akan dilakukan pelaporan informasi berupa hasil-hasil dari audit yang dilakukan. Perhitungan maturity level dilakukan berpedoman pada hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini dan kinerja ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya akan dilakukan analisis kesenjangan atau gap. Hal tersebut dimasukkan untuk mengetahui kesenjangan serta mengetahui apa yang menyebabkan adanya kesenjangan tersebut. Dengan adanya pelaporan, maka suatu masalah akan dapat terlihat lebih jelas di mana letak yang harus diperbaiki. Kemudian tahapan yang terakhir atau yang keempat ada follow up atau tindak lanjut. Setelah dilakukan pelaporan atau reporting, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan laporan hasil audit
berupa rekomendasi atau koreksi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen. Untuk selanjutnya, wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen, apakah akan diterapkan atau hanya akan menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas hasil dan pembahasan dari audit kasus ini, yaitu yang pertama nih saya ingin memberikan poin pembahasan. Terdapat 8 poin pembahasan. Yang pertama sampai nomor 4 merupakan poin pembahasan maturity level tiap domain ME, yaitu monitor and evaluate. Kemudian poin 5 itu merupakan rangkuman dari ME tersebut. Kemudian poin 6 ada gap analysis atau tingkat kesenjangan. Kemudian untuk poin 7 ada temuan masalah pada setiap domain ME. Dan kemudian poin yang terakhir adalah rangkuman temuan masalah dan rekomendasi. Oke, ini merupakan hasil audit yang dilakukan pada keempat domain ME. Untuk domain ME pertama, itu menaungi masalah IT performance yang meliputi penentuan indikator kinerja relevan, pelaporan sistematis, kinerja tepat waktu, serta yang menaungi juga untuk tindakan yang cepat untuk menangani penyimpangan yang akan muncul. Pemantauan di ME ini dilakukan itu untuk memastikan bahwa hal yang benar sudah dilakukan dan sejalan dengan arah yang telah atur dan kebijakan yang ada. Di sini dapat kita lihat bahwa di domain ME ini masih banyak yang masih dalam level 1 dan hasil rata-ratanya pun masih 1,17, di mana artinya masih di level initial atau ad hoc. Kemudian di ME kedua ini menaungi masalah internal control, di mana tentang memberikan jaminan mengenai operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, tapi masih dalam internal perusahaan gitu. Nah, untuk rata-rata dari ME2 ini adalah 1,43 yang masih juga di level initial dan ad hoc. Kemudian untuk ME3 ini menaungi sama seperti ME2, dia untuk melihat kepatuhan dan seberapa jaminan untuk operasinya itu seberapa patuh dengan kebijakan yang ada gitu. Tapi ini untuk eksternal perusahaan. Nah, untuk ME3 ini rata-ratanya 0,8, yang berarti dia masih di level non-existent. Kemudian untuk ME4 itu ada yang menaungi di IT governance, berarti dia tentang kerangka framework kerja tata kelola. Nah, ini di sini dia untuk level rata-ratanya itu 1,8, yang berarti masih di level ad hoc atau initial atau ad hoc. Oke, jadi untuk rangkuman material level pada seluruh domain ME yang tadi saya sudah jelaskan adalah setelah itu rata-ratanya 1,32 yang masih dalam kondisi inisial atau ad hoc. Oke. Selanjutnya ada gap analysis. Di sini gap analysis merupakan tingkat kesenjangan ya. Jadi untuk perusahaan ini sendiri mengambil tingkat kematangan yang diharapkan atau expected levelnya itu 2, dikarenakan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan tersebut serta survei yang dilakukan gitu. Nah, tabel di bawah ini menunjukkan gap-nya antara current level atau tingkat kematangan saat ini yang tadi sudah kita hitung dan tingkat kematangan yang diharapkan atau yang diharapkan perusahaan ini, yaitu 2. Untuk gap-nya kita akan kurangi, jadi tingkat kesenjangannya itu 0,68. Untuk 0,68 ini masih terbilang kecil, tetapi tetap masih dibutuhkan penyesuaian masing-masing domain karena ini merupakan hasil dari nilai rata-rata per domain gitu. Jadi tetap diperlukan rekomendasi pada tiap subdomain supaya perbaikan itu bisa lebih detail dan mendeteksi fokus terhadap bagian domain yang lemah.
Gitu. Untuk selanjutnya, ini ada temuan masalah yang ditemukan pada tiap domain. Untuk lebih detailnya, ini hanya beberapa. Salah satunya untuk ME yang tadi, itu pertama dia tuh masih belum ada tolak ukur untuk membandingkan dengan target, hanya berdasarkan masalah yang ditemukan dan diselesaikan dengan formula yang baru. Kemudian tidak adanya jadwal berkala untuk meninjau kinerja terhadap target khususnya di bidang IT. Nah, untuk rekomendasinya ini haruslah dibentuk pemantauan umum, kemudian perlu nih diadakan perusahaan ini untuk ngadain studi banding ke perusahaan lainnya gitu. Kemudian untuk ME2 ini salah satu beberapa masalahnya adalah tidak tersedia dana sehingga lembaga korektif untuk divisi TI tidak ada, sedangkan lembaga tersebut dibutuhkan dan harus dikomunikasikan dulu kepada manajemen. Dan juga ada semua tindakan perbaikan berdasarkan masalah yang diterima user. Nah, untuk rekomendasinya itu kalau tidak terdapat dana atau modal yang cukup, maka bisa aja nih dibentuk tim khusus dalam divisi TI ini yang bertugas untuk korektif dengan jadwal berkala sehingga dapat menjadikannya lebih efektif gitu. Kemudian untuk yang keduanya itu kita tidak boleh berpatok dari masalah yang hanya disampaikan user, jadi kita harus tetap ready gitu ya terhadap semua masalah. Harus bisa divisi TI ini harus bisa mendalami sistem yang mereka buat sehingga dapat menemukan kelemahannya. Kemudian untuk ME3 beberapa masalahnya itu yang pertama masih belum ada hukum lokal atau internasional, persyaratan dan peraturan lain yang diselaraskan untuk divisi TI. Kemudian semua kesalahan ini masih diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk rekomendasinya haruslah diadakannya dan segera itu untuk diadakan peraturan ini karena peraturan ini yang diselaraskan dengan divisi TI ini sangatlah penting. Kemudian seperti yang kita tahu dalam industri atau perusahaan kita tetap bekerja profesional, jadi semua kesalahan harus tetap diselesaikan juga secara profesional. Kemudian untuk MM4 temuan masalah, beberapa temuan masalah yang ditemukan adalah tidak ada kerjasama dengan komite strategi TI dan juga belum ada risk management karena masih terfokus dengan kebutuhan saat ini. Dan untuk rekomendasinya adalah untuk segera dibentuk komite strategi serta harus sering nih melakukan analisis dan diskusi antar tim untuk bisa membackup kalau ada terjadi kesalahan. Oke. Nah, ini merupakan rangkuman temuan masalah dan rekomendasinya. Jadi dari hasil evaluasi ini menunjukkan masih terdapat berbagai masalah dalam pengaplikasian data kelola TI ya, baik dalam hukumnya ataupun dari kinerja sehari-hari para pegawainya. Untuk kelemahan domain ME ini paling kecil tadi kita lihat itu rata-ratanya 0,8 dan yang paling tinggi pun hanya berjumlah 1,17, yang mana ini mengartikan bahwa kelemahan paling fatal itu tingginya ketergantungan perusahaan terhadap satu ahli di mana risiko tidak dikelola dengan baik, evaluasi keputusan mutu belum dilakukan teknologi informasi, serta prosedur dan kebijakan belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk rekomendasi secara umum yaitu untuk meningkatkan TKTI pada perusahaan ini sendiri pada PT Sinar Aceh, khususnya di domain ME, yaitu adalah untuk melakukan peningkatan performa di divisi IT. Nah, terutama nih peningkatan evaluasi kinerja anggota gitu ya, harus diperlukan monitoring yang tepat dan struktur serta alur dari kinerja itu sendiri. Nah, kemudian ini pengevaluasiannya ini menyangkut bagaimana nih anggota bisa bekerja sesuai dengan SOP yang telah disediakan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. Oke, jadi untuk kesimpulan, berdasarkan hasil audit yang didapatkan yakni sebesar 1,32, PT Sinar Aceh ini berarti telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level initial ad hoc, yang mana masih perlu banyak ditingkatkan ya. Nah, hal ini
Berarti perusahaan ini telah menyadari adanya persoalan yang perlu ditangani, tetapi masih belum ada standar proses yang harus dilakukan. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah selesai, Bu, untuk videonya? Ya, oke, terima kasih Arya Gagasan dan Marcanda, cukup lengkap ya. Tadi aja juga saya kagum, wah ternyata IT audit ini bidang yang menarik juga ya gitu. Mungkin nanti ada di kelas ini yang mau jadi IT audit silahkan gitu ya. Oke, silahkan yang mau bertanya ya, mumpung nih ada kelompok penyaji, karena kalau saya sendiri saya masih juga kurang ya tentang keilmuan ini ya, karena mata kuliah ini baru buat saya gitu ya. Oke, silakan saling bertanya aja. Silakan. Izin bertanya. Oke, silakan Haikal. Saya mau nanya, seberapa penting sih menurut kalian audit IT ini bagi perusahaan? Nah, terus apa impact-nya bagi suatu lembaga atau perusahaan itu? Oke, izin menjawab ya buat Haikal. Seberapa penting ada IT audit gitu ya, dan impact-nya buat perusahaan. Jadi seperti yang kita tahu ya, namanya audit itu kan untuk mengecek kembali, kemudian untuk mengawasi perusahaan, kinerja perusahaan gitu, terus membandingkan dengan kinerja dengan hasil yang didapatkan gitu, apakah sudah sesuai atau belum. Terkadang kan kita juga di perusahaan pastinya ada misalnya evaluasi tiap minggu, tapi mungkin masih dilakukan tiap divisi gitu atau tiap departemen dan belum dilakukan secara menyeluruh. Nah, seperti yang Sudikasis tadi juga bilang, itu kan tadi perusahaannya itu masih di level initial atau ad hoc. Ad hoc sendiri itu maksudnya dia udah melakukan pendekatan ke setiap individu ataupun yang lebih lokal gitu, belum menyeluruh. Tapi secara keseluruhan ini manajemennya ini masih belum bagus gitu. Nah, makanya kenapa dibutuhin IT audit, supaya tuh kita bisa tahu secara menyeluruh perusahaan ini nih kurangnya masih di mana, evaluasinya harus apa gitu, dan impact-nya tentu aja besar banget buat perusahaan, supaya perusahaannya bisa berkembang dan memperbaiki kesalahan itu dengan terstruktur dan supaya kinerjanya lebih baik lagi kayak gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Yanda. Thank you. Oke. Ya, terima kasih ya buat kelompok penyaji. Oke. Egan mau nambahin, Egan? Kamu mau bertanya? Izin nambahin jawaban yang tadi pertanyaan dari Haikal, Ibu. Boleh. Tadi Haikal kan bertanya apa manfaat atau impact-nya itu seperti yang tadi udah dijelaskan di PPT saya sebelumnya, Bu, bahwa IT audit ini sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan karena dapat mengetahui apakah ada kerusakan ataupun kelemahan di bagian sistemnya dan sebagainya. Kemudian kan sudah dijelaskan tadi juga di PPT saya juga ada manfaatnya, itu ada saat implementasi, kemudian setelah dari sistemnya juga dicek apakah sudah sesuai. Jadi untuk IT audit sendiri ini sangat penting, bukan hanya di bagian bidang IT, baik juga semua divisi. Kita kan seringnya dengar ya IT audit keuangan aja ya. Sebenarnya untuk audit itu nggak hanya keuangan dan IT saja di sebuah perusahaan, tapi semua divisi dari setiap perusahaan mungkin ada auditnya. Mungkin itu saja untuk tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Betul ya, perlu banget kayak audit itu. Saya ingat banget ya, jangan kita lihat ke orang lain, kita dulu
pribadi ya di UNJ gitu ya. Kalau IT itu begitu-begitu aja, maksudnya udah nih dibikin aplikasi siakat, misalnya dibikin aplikasi untuk dosen, dibikin untuk aplikasi remo, dibikin untuk aplikasi ini itu gitu, banyak banget ya di UNJ sendiri. Nah itu gak di audit juga kualitasnya juga begitu-begitu aja ya. Begitu juga di instansi di negara kita yang besar ini gitu ya, orang akan bikin aplikasi terus, tapi nggak pernah diaudit ya, nggak ada perubahan gitu ya, nggak tahu salahnya di mana, kekurangannya di mana gitu ya. Contohnya di kita aja nih di UNJ gitu ya, aplikasi siakat sekarang kalau tabrakan masih bisa diambil ya. Aplikasi apa lagi yang saya waktu itu juga pernah komplain gitu ya, ternyata kita komplain, mereka di sana gitu itu jauh lebih kompleks lagi gitu ya. Banyak kepentingan yang si A pengennya gini, si B pengennya gini gitu ya. Jadi akhirnya hal itu nggak jalan-jalan gitu ya. Makanya IT audit itu juga perlu, sangat penting gitu ya, sehingga pelayanan IT kita juga bagus. Namun audit di personel di orang-orangnya gitu ya, apakah audit keuangannya juga gitu, mungkin ya petugas-petugasnya gitu ya, oknum-oknumnya sudah mau nih melakukan audit perbaikan tapi nggak didukung dana gitu, itu juga jadi hambatan ya, atau tidak didukung apa gitu, atau kepentingan apa yang bertabrakan akhirnya nggak jadi juga. Jadi banyak banget nih, kadang ada beberapa kegiatan yang pada akhirnya untuk IT audit itu tidak bisa dilaksanakan gitu ya, banyak kayak gitu. Tapi seharusnya normalnya semua bidang itu harusnya ada auditnya gitu ya. Nah salah satunya yang kemarin kita tuh kena audit itu adalah kayak yang kemarin ya akreditasi kita gitu ya. Itu salah satu tuh kita di audit, dicek semua ya. Saya juga kaget kemarin itu tidak disampaikan akan melihat ruang dosen, ruang kelas itu nggak disampaikan waktu itu ya. Tiba-tiba aja itu saya dari lab ini harus ke ruang dosen, yang dimana ruang dosennya waktu itu kita yang kita saat ini pandemi ya udah ditampilinnya seapa adanya gitu. Nah, itu salah satu audit juga. Nah kita juga serba salah ya kalau untuk kayak audit ataupun akreditasi kayak gitu ya. Kan itu intinya kita dinilai gitu ya. Kalau akreditasi itu kan dinilai kita tuh seberapa levelnya, seberapa kelengkapannya kayak gitu sih. Tapi thank you ya yang udah ngebantu kemarin ya 2 hari udah standby di kampus dan juga ngasih data juga. Oke, kalian luar biasa memang IT STI 2021 gitu ya. Memang luar biasa sekali teman-teman dari STI. Oke, terima kasih ya untuk diskusinya. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayak tugas per kelompok gitu ya. Nah, itu jauh lebih ringan. Jadi paling nanti ada kayak semacam, karena ini kan teori ya, jadi saya nggak perlu ngasih tugas yang berat-berat banget. Yang penting kalian itu masing-masing 1 kali presentasi, 1 kali menyiapkan tugasnya. Paling nanti cuma ada kuis-kuis kecil dari soal-soal, dan materinya itu adalah materi dari kalian juga yang sudah saya upload ke LMS ya, itu punya teman-teman kalian juga. Jadi jangan lupa bagi yang belum datang gitu silakan nonton dan baca materinya ya. Nanti paling ini minggu ke-4 ya, nanti saya berikan quiz di minggu ke-5 dan ke-6 atau ke-7, tapi soalnya dari 1 sampai 2 nanti saya beritahu ya kodenya. Nah itu quiz-quiznya quiz ringan aja, jadi saya bebasin nanti kalian untuk mau quiznya hari apa itu bebas, tidak saya tidak saya patok waktunya kapan gitu ya. Nah oke, ini ada ini materi sih ini. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Kiri kanan, dua-duanya kelihatan ya, kiri kanan ya. Nah. Baru yang kiri doang Bu. Oh, baru yang kiri doang. Ini ya yang kelas B aja. Ini gimana caranya ya?
Oke, saya hide dulu lah nilainya. Jadi setiap yang bertanya itu ada nilainya ya, saya tambahkan. Misalnya ini kayak Haikal udah dapat 15 poin gitu ya. Karena dia sering nanya gitu. Bisa catat setiap bertanya itu dapat 5 gitu. Makanya nanti kalau Haikal nanti tergantung nilai kelompoknya dapat berapa ya, nanti ya nilai pribadinya beda dengan nilai yang di kelompok nilai yang lain gitu ya. Gimana share-nya? Oh, seluruh layar. Oke, sorry. Kalau ini tampilnya apa sekarang? Udah bisa Bu, dua-duanya kelihatan. Excel ya? Ya, Excel. Nah, ini next time-nya itu kan IT forensik Christina gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada kayak kasus cyber law di beberapa negara, Nia Nur Hasanah sama Melandri, dan studi kasusnya oleh Farid dan Aska ya. Farid dan Aska. Kemudian nanti ini 12 Oktober, ini 5 Oktober, ini 12 Ananda sama Khairul Undang-Undang Hak Cipta, dari ini Jabar ya, dan Haikal itu studi kasus pelanggaran hak cipta gitu ya, itu tanggal 12 Oktober. Nah ini mungkin di minggu depannya 19 itu kita udah UTS ya, UTS. Kemudian minggu ke-9 itu materinya si Nurul sama Alia ya, itu saya tambahkan ini. Nah ini dia studi tentang undang-undang telekomunikasi ya. Nah, ini dijelasin semuanya. Ini undang-undang UU TE ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian nanti ya temennya itu adalah tentang pelanggaran ya, studi kasus. Nah, jadi kita sama-sama belajar ya, studi kasus pelanggaran ITE, UU ITE ya. Nah itu setelah tanggal 18 tanggal berapa ya? Ya 26 Oktober 2022. Nah, kira-kira ini untuk bulan Oktober. Nah, untuk ujian UTS-nya itu pilihan ganda karena ini mata kuliahnya adalah teori. Oke, itu aja untuk bulan Oktober. Nanti saya share juga ya ini pembagian tugasnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ini dulu ya. Saya mau tanya Bu, untuk studi kasus yang hukum cyber itu berapa negara ya Bu itunya? Oh, terserah aja, tergantung studi kasus yang kamu dapat, mungkin ada 2, 3, terserah aja ya. Tergantung studi kasusnya kamu ngangkat yang mana. Boleh didukung dengan video gitu ya. Kalau kamu mau bikin video silahkan, mau langsung juga silahkan ya. Kalau video sih dirasa lebih simpel gitu ya, lebih simpelnya kalian lebih rapi aja untuk presentasinya gitu ya. Nah, oke, itu aja untuk bulan Oktober. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya, kita cuma dua SKS. Saya